Haleluya. Firman Tuhan selalu baru bagi orang-orang yang mau berbagi kepada orang miskin, yang mau menghormati orang-orang miskin, ya, dan tidak memandang miskin kaya. Ya, itu adalah bagian dari kasih. Jadi kalau Anda berkata punya kasih, tapi terus ada bedanya miskin kaya bagimu, itu mencurigakan. Ya, itu mencurigakan. Jangan-jangan kasihnya hanya pura-pura. Itu fakta ya, itu beneran. Itulah sebabnya di komunitas kita, saya nggak pernah menanya miskin kaya. Saya jarang sekali nanya kerjaan Anda apa. Ya, supaya Anda jangan merasa, oh karena saya kerjaan ini maka saya juga tidak melakukan privilege kepada orang-orang yang nyumbangnya banyak, sama-sama ngantri. Ya, ya. Saya juga tidak melakukan privilege terhadap orang-orang tertentu walaupun nyumbangnya banyak. Kita biasakan, ya kita beri contoh. Namun di satu pihak kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang katanya punya kasih, nggak cuma ngomong tok. Tadi, padaku ada iman, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Oh, kan susah kan? Gimana cara menunjukkan imanmu coba? Aku punya iman. Buktinya apa? Ya perbuatan kita itu. Perbuatan kita itu menunjukkan kita ini punya iman apa enggak. Itu yang dimaksud ya. Apa buktinya di dalam tubuh manusia ada rohnya? Dia punya kehidupan. Itu yang maksudnya. Karena tubuh tanpa roh itu mati. Dia punya roh, makanya ada kehidupan. Kalau nggak ada rohnya dia mati. Nah, sama ya. Iman, kalau nggak ada perbuatan, yang dihasilkan dari roh itu nggak ada apa-apanya. Maka itu cuma omong kosong retorika saja. Iman itu apabila tidak disertai dengan perbuatan yang nyata dalam hidup kita. Tetapi masalahnya perbuatannya kita seringkali pura-pura juga. Nah itu artinya iman kita pura-pura. Yang tahu kita sendiri. Orang lain taunya nanti kalau sudah lama, bergaul sudah lama. Saya kalau ngelihat orang sekali dua kali saya sudah ngerti, tapi kan kita nggak boleh menghakimi dia, ya kan? Kasih kesempatan dia, karena kadang-kadang di tengah jalan dia bertobat, ya kan? Dari awal satu kali, dua kali, tiga kali kita berinteraksi, kita bergaul dengan orang-orang ini, kita ngerti. Ada orang yang diberi karunia seperti itu, ya. Tetapi kita nggak boleh menghakimi sampai itu sudah terjadi, ya. Kita nggak boleh menghakimi ya. Kan beri kesempatan orang ini untuk bertobat, beri kesempatan pada orang ini untuk bikin yang baik. Jangan langsung di-cut. Ya, tetapi di satu pihak Anda juga harus berhati-hati. Namun dengan hati yang jangan menghakimi. Saya selalu pesan dengan pengurus, kalau ada pelanggaran SOP, diingatkan, langsung ditegur, tapi jangan berpikir kalau dia mau nakal, dia curang, dia korupsi, jangan pernah begitu. Sebab nanti kita nggak menaruh kesempatan buat dia buat bertobat, ya kan? Saya selalu bilang, langsung diganti saja, Kak. Oh ini memang kurang ajar begini. Oh enggak, jangan pikir gitu ya. Pokoknya kita cut saja langsung. Kita nggak mau. Tanpa harus berpikir macam-macam. Nanti hati kita tetap bersih. Ya, kalau Anda terus lalu menaruh pikirannya macam-macam, nanti Anda jadi kotor hatinya.
Jadi penuh penghakiman dan kadang-kadang penilaian kita bisa salah loh. Bisa salah, saya pun bisa salah penilaian-penilaian kita. Artinya selalu ada peluang salah. Selama kita masih ada di muka bumi ini, kita punya peluang untuk salah. Saya tidak berkata dosa ya, tapi salah. Salah penilaian, salah keputusan, salah eh, mengambil satu tindakan, bisa. Makanya jangan tutup ya, jangan tutup pintu, gitu ya. Artinya jangan melakukan penghakiman. Kalau Anda nggak suka sama adikmu, ya sudah stop. Tetapi tanpa harus berpikir bahwa dia tuh jelek, belum tentu loh. Ya, loh saya saja, kakak-kakak saya saja pernah berpikir jelek sama saya loh. Bukan berarti mereka salah. Ya saya wajar ketika mereka pernah berpikir yang jelek tentang saya. Kelakuan saya sendiri juga yang nggak jelas. Padahal saya nggak niat jahat. Saya dulu nggak bisa terima, tapi setelah saya melewati itu saya flashback, ya iyalah, ya, bisa saja. Ya, tetapi belum tentu saya mau niat jahat kan. Setelah lihat gambar besarnya, wah kakak saya belain saya setengah mati. Setelah tahu cerita semuanya yang lengkap, wah kakak saya bela saya habis-habisan itu. Istilahnya kepala pun ditaruh buat saya. Karena asalnya belum tahu gambar besarnya, tapi setelah tahu gambar besarnya, asem. Ternyata adik saya ini dikerjain misalnya. Dan itu kan seringkali terjadi. Saya juga terhadap orang juga sering begitu. Ya kan? Karena kita belum tahu gambar besarnya. Tetapi supaya kita jangan kotor, kalau kita mau stop, jangan sambil melakukan penghakiman kepada orang ini. Seakan-akan dia nggak bisa berubah, seakan-akan dia nggak bisa bertobat. Ya, jadi tetap hati-hati. Nah, di dalam pelajaran hari ini, ya kita lihat bagaimana suksesnya Daud. Di dalam kesuksesan itu dikatakan dia melakukan safat satu. Yang kedua dia melakukan sedek. Ya, safat. Safat itu adalah penghakiman. Tetapi bukan penghakiman, melakukan penghakiman benar salah, bukan ya. Tetapi dalam arti govern, memerintah. Nah, begitu ya. Dalam arti melakukan judgement-nya itu bukan judgement yang hitam putih, tapi dalam arti memerintah. Gitu ya. Daud memerintah di dalam kejayaannya, di dalam posisinya yang powerful. Ya, dalam 2 Samuel 8 ayat 15. Daud melakukan, nah, coba dibaca bukan aja yang 2 Samuel 8 ayat 15. Ya, yang benar, yang adil dan yang benar. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan begitu. Tapi kalau bahasa aslinya melakukan govern, safat, dan sedek. Kata sedek benar itu juga nanti menurunkan kata sedekah ya, atau pemberian, atau memberikan kepada orang miskin. Karena memang memberi orang miskin menjadi salah satu bagian dari kebenaran ya, kebenaran, sedekah. Karena memang dari kata sedek. Kata Melkisedek itu juga ya raja kebenaran. Dari Malak dan Sedek ya, dari raja kebenaran. Nah, kata ketika kita memiliki, ketika Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, ya, apa yang Anda pikirkan pertama kali? Dulu pernah saya cerita, saya entah di sini, entah saya di kelas evangelis atau apologetik, ya, saya ngomong suatu ketika waktu kuliah itu dosen kami dia bilang begini, coba mahasiswanya kita semua S2 semua ya, coba kamu tulis 10 permintaan. Dia bilang, andai kata saya ini Tuhan, dan saya pasti mengabulkan itu.
kasih 10 permintaan. Dia bilang begitu ya. Terus dikumpulkan. Waktu itu masih karena mahasiswa S2 kan cuma 20 orang kan, cuma 20-an orang aja. Dibaca 20 orang ini satu-satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 selalu apa? Minta rumah, mobil, dan kesehatan. Rumah, mobil, dan kesehatan. Rata-rata minta itu. Ya, rata-rata minta itu. Kecuali saya, Jana. Wah, sakti saya ini. Saya mintanya agar saya tetap hidup takut akan Tuhan. Karena saya baru bikin dosa kan. Baru bertobat, jadi masih polos. Itu 2000, saya baru baru ketemu Tuhan Yesus, saya baru nyakiti banyak orang, baru bertobat. Jadi permintaan saya supaya saya tetap hidup benar sama Tuhan. Satu-satunya yang nulis gitu cuma saya. Itu bukan basa-basi ya, karena saya merasa memang saya banyak salah. Tapi yang ini terus dibacain satu-satu, dan dia cerita, dia di kampus ada S1-nya juga kan, dia bilang, saya bikin ini, 1, 2, 3, selalu minta mobil, minta rumah, dan minta kesejahteraan, kesehatan. Nah sekarang kalau itu Anda yang terjadi pada Anda, coba apa yang Anda pikirkan? Kalau hari ini Tuhan mau kabulkan satu permintaan Anda, 3 permintaan Anda, jangan satu kan tahu dikit. 3 permintaan Anda, apa yang Anda minta? Coba Anda jujur. Kalau hari ini Tuhan berjanji akan mengabulkan 3 permintaan Anda dan pasti dikabulkan, apa yang Anda minta? Ya, bukan 10 ya, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya. Sekarang Anda kan punya uang. Apa yang pertama kali Anda pikirkan? Jujur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang di Zoom, yang pertama kali memikirkan pergi ke Alexis, jangan angkat tangan. Ini di YouTube ini pada jorok-jorok nih. Aduh, pergi ke Alexis ngawur ini. Oh nggak ada ya, saya pikir ada yang kalau punya uang pergi ke Alexis dulu. Nggak ya, jangan ya. Kalau punya uang apa yang pertama kali dipikirkan? Berbagi ya. Kalau Anda punya pikiran berbagi, oh tapi jawabannya rohani sekali. Enggak, saya serius ya. Berbahagialah Anda yang pertama kali berpikirnya itu berbagi. Berbahagialah. Saya mau berbagi, Pak. Berbahagialah ya. Artinya hartamu tidak. Tapi kan ini masalahnya andai kata. Andai kata mah gampang. Andai kata cerita begitu kenyataan punya beneran. Aduh, eman-eman ya. Eman-eman. Kita harus jujur ya. Harus jujur. Tetapi memang ya, sebetulnya semua itu ada dalam kuasa kita loh hari ini. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda hari ini? Ya, hari ini Anda punya pekerjaan dengan penghasilan, itu Tuhan sudah percayakan. Ya, apa yang mau Anda lakukan dengan penghasilan itu? Berbagikah? Atau Anda mau nambahin supaya Anda bisa beli mobil, bisa beli macam-macam? Dulu saya berpikirnya saya mau kerja keras supaya bisa ini, bisa itu, supaya beli ini, beli.
Tetapi memang sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, saya setiap kali Tuhan saya pengen punya ini supaya saya bisa berbagi. Bukan saya sok suci, bukan. Tetapi memang setelah kita punya itu ya, waktu saya punya mobil Gentrack ya, sampai garasinya kan bisa buat 2 mobil ya, terus masih 1 mobil lagi di depan, terus kita bingung sampai kalau mau pakai mobil bingung. Sampai kita bingung gitu ya. Itu buat apa gitu loh, malah ribet gitu loh. Terus buat apa? Setelah kita punya terus buat ya seneng saja. Lah iya terus apa? Terus apa? Satu tuh cukup, ya kan? Apa itu cukup? Bahkan kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ya dulu saya nggak ada mobil, ya saya naik sepeda nggak apa-apa kok. Ya, saya dulu naik kendaraan umum nggak apa-apa. Begitu ada mobil kok jadi resek, kita pergi kemana-mana jadi males ya. Nah, apa? Yang dari asalnya pakai baju harga 100 ribuan, pengen yang 1 jutaan. Terus rasanya apa? Anda jadi lebih ganteng gitu, merasa lebih cantik. Enggak toh? Enggak. Tapi saya memang sejujurnya kalau saya pakai sepatu baru rasanya saya lebih ganteng gitu loh. Serius. Ya, kalau saya pakai sepatu baru rasanya itu jadi lebih ganteng. Padahal orang kalau ketemu saya nggak lihat sepatu saya kan. Begitu ketemu, nama saya Iben Paul. Orang tuh nggak lihat sepatu saya. Jadi saya nggak akan lebih ganteng karena sepatu saya baru kan. Kalau harga sepatu saya harganya 1 juta rupiah atau saya pakai pakai sepatu 1 miliar, saya nggak jadi lebih ganteng, ya kan? Nggak jadi lebih apa namanya? Nggak jadi lebih sakti atau begini. Tetapi memang kalau Anda pakai pakaian yang mahal, yang bagus, ya, Anda kan lebih dihormati orang. Ah, memang iya, saya pergi ke Roxy suatu ketika, saya beli handphone pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Ya, padahal saya punya kartu kredit 4 limitnya semua 100 juta ya. Saya pakai ke Roxy pakai sandal jepit. Ya, terus saya tunjuk saya ini. Ini orang di tokonya malas-malesan nggak mau ngeladenin saya. Udah ngasem. Lebih males-males saya tunjuk, saya lihat handphone, terus saya tunjuk ini, terus komunikator, saya tunjuk komunikator, dia males-malesan bikinnya, terus tiba-tiba ada tante-tante, ya, dia pakai, wow, mewah banget, terus, ini, saya tunjuk yang itu ya, diturunin semua handphonenya, bro, saya datang dulu, saya nggak diladenin. Nah, kalau di Roxy itu kan toko sebelah-sebelahan kan, etalasenya sebelah-sebelahan, karena kan tokonya masuk terus etalasenya kan dijajah sebelah-sebelahan. Nah, kan saya duduknya di toko yang ini, di toko A. Di tante-tantenya toko A, wah saya datang dulu, tapi yang dilayani si tante-tante ini gara-gara dia pakai jerodeng sekalian, so, sampai tunjuk sana tunjuk sini. Terus karena saya nggak dilihat kan saya jengkel kan, saya nunjuk saya ngeliat ke toko sebelahnya, mas, itu tolong ambilkan itu mas, itu komunikator itu yang di atas itu mas. Saya duduknya di toko A, saya nunjukin di toko B karena sebelahan kan, masih ngambilkan. Terus dibuka di situ, dibuka di toko A, ya kan, dibuka. Oh, tapi ini segel mas, nggak boleh dibuka. Kalau belum dibeli, tak beli mas, langsung tak bayar, langsung gesek, sik, gesek. Terus si tante ini nggak taunya beli handphone bekas. Waktu itu harganya 100 ribu rupiah, saya ingat sekali. Saya beli komunikator harganya 9 juta rupiah. Maka si toko ini langsung gigit jari. Ding, 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 ding. Saya beli si tante yang pakai kerembyang-kerembyang itu, mas perak berlian. Wih, 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 kritik, 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 kritik. Beli handphone bekas harga 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah. 900 ribu rupiah ya kalau saya pokoknya bekas gitu, saya lupa harganya, pokoknya bekas, saya ingat sekali Sony Ericsson T100 waktu itu ya.
Saya masih ingat itu, bekas itu. Saya waktu terus saya datang duluan, semua handphone diturunin. Akhirnya dia beli bekas satu, harganya murah sekali. Terus saya langsung tunjuk, saya yang si gembala sapi ini, saya nunjuk komunikator. Wah, itu pengalamannya dan itu saya ajarkan sama anak saya. Hati-hati dengan penampilan. Ya, jangan memandang penampilan orang. Anda tahu itu yang ada di bank-bank itu yang di Jakarta. Saya pernah kerja di Jakarta di sebuah bank asing ya. Kantor saya di BEC dulu. Anda tahu yang pakainya necis-necis pakai jas itu, pakai keren itu kan. Kalau datang setoran bawa uang 5 juta, 10 juta. Terus ada encim-encim ya yang turunnya dari bajai. Ting tong 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 tong. Kalau yang pakai jas itu kan keren kan, turunnya turun cus. Terus ya dibukain pintunya sama supirnya kan. Mobilnya keren-keren ya, setorannya 5 juta, 10 juta. Tapi encim-encim yang turun-turun dari baja itu tahu setorannya berapa? Sekali setor 500 juta, 1 miliar. Bawahnya itu pakai kantong plastik, pakai karung. Saya sampai bingung bawahnya, sampai melongo. Hah? Saya bilang, encim-encim ini baunya PPO, ya kan, bau minyak sinyong-nyong. Sementara bos-bos yang itu yang setornya 5 juta, 10 juta, ya, ambil uang 10 juta. Encim-encim ini kalau setoran 1 miliar, uang dari mana ya? Mungkin dari togel apa-apa saya nggak tahu lah. Pokoknya kalau setoran encim-encim itu yang emak-emak itu duitnya em-eman. Jangan memandang muka ya. Orang dunia saja tahu loh, jangan memandang muka. Ya, orang dunia tahu. Tapi kita, anak-anak Tuhan lebih sering memandang muka ya. Anak-anak Tuhan, bling-bling. Kalau ada ketemu yang bling-bling itu, jangan. Makanya saya sarankan kepada Anda semua. Kalau Anda punya, nggak usah tampil istimewa. Simple aja. Ya, hidup sederhana aja. Nah, saya pernah cerita nggak ya? Kayaknya belum ya, belum pernah cerita yang ini. Tante saya itu pinter. Tante saya itu kaya raya sekali ya. Kaya raya sekali. Tapi hidupnya sederhana sekali. Mobilnya, ya orang-orang itu kalau yang itu ya yang kayanya nanggung-nanggung itu wah pakai mobilnya Alphard, pakai mobil apa. Tante saya ini orangnya tajir melintir ya. Tahu saudara tumpakannya apa? Pakainya mobil station SS T apa 120. Tajir melintir. Pakainya T120 SS. Saya sampai bingung kalau dia pergi mana-mana pakai T120 SS pada orang kaya banget. Sampai orang yang pakai mobil-mobil mewah yang kalau kita lagi pergi sama-sama makan di restoran kan ketemu orang kan. Terus jeng tuh pakai BMW, wah pakai Mercy, wah pakai mobil pakai Jaguar. Terus kita datang ding 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 ding, ding, pakai T120 SS karena kita pergi rombongan kan. Tante saya tuh senengnya pergi rombongan terus bayar-bayarin gitu kan. Nah, terus ya turun kita rombongan makan makan ikan sama-sama. Bayar itu mana? Bayar sana. Sana. Nah, begitu ya. Kenapa begitu? Karena menghindari tukang pajak. Orang kaya itu lebih pinter. Orang yang benar-benar kaya itu lebih pinter ya. Nah, itu siapa itu artis itu pamer-pamer mobil harga berapa miliar di depan rumahnya langsung disamperin tukang pajak. Wah, puyeng dia. Gitu. Ya. Tapi memang orang kalau kalau kualitas hidupnya cetek, memang suka pamer. Ya, suka memandang rupa, suka orang yang suka memandang itu ya materi itu ya, yang suka terus kayak najis gitu kalau ngeliat orang pakai pakaian yang kurang itu tuh orang itu cetek. Anda jangan mau di framing sama dia. Justru Anda framing balik dia. Ini orang cetek banget gitu ya. Jangan mau di framing oleh kehidupan, oleh masyarakat-masyarakat yang bodoh ya, yang cetek ini. Orang-orang ini cetek. Dia suka ngukur.
orang lain. Dia mengukur orang lain dari yang dia lihat, ya. Dan itulah masalahnya kebanyakan orang dan kebanyakan orang di gereja. Mengukur orang lain dengan apa yang dia lihat, ya. Wah, untung mertua saya dulu bijak ya. Kalau melihat saya mandang muka mertua saya, aduh rumahnya di kampung, ya, listriknya padang biarpet. Sampai nganter ya, saya pengen tahu tuh mertua saya pengen tahu dulu masih pacaran sama anak, pengen tahu rumah saya. Aduh, samperin ke rumahnya, dia dianterin, dia diturun di drop malam-malam itu. Ya saya anterin, dianterin pulang. Cuman dia pengen tahu rumahnya kayak apa, rumahnya biarpet. Untung mertua saya dulu nggak mandang rupa ya. Kalau nggak mandang rupa ya nggak boleh sama saya anak itu. Mereka pesing dia. Tapi boleh ya. Tapi boleh dulu. Tapi anaknya sekarang ada di Eropa, cucunya sekolah di Eropa ya sama saya ya. Coba kalau dulu mending sama orang lain, ya mungkin masih jadi orang Tegal. Masih di kampung rumahnya. Nah, jangan mandang rupa ya. Kita tidak tahu masa depan orang itu. Kita jangan mengukur orang dari materi. Jangan ukur orang. Tapi kita sendiri juga jangan mau diukur sama orang. Bodoh amat. Sekalipun Anda punya, hiduplah sederhana. Dan kalaupun Anda berlimpah, menurut Anda sudah cukup berlimpah, tetaplah sederhana. Jangan naikkan gaya hidupmu, jangan naikkan standar gaya hidupmu, tapi naikkan standar diakoniamu. Katakan amin. Haleluya. Susah amat ngomong amin. Amin mah. Aminnya lagi tidur, Pak. Aduh. Jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkan standar diakoniamu. Ngomong amin susah amat. Aduh. Gitu ya, itu rahasianya. Anda ingin hidup bahagia, jangan pernah naikkan standar hidupmu. Kalau engkau diberkati, sekarang kamu bisa hidup toh, enggak mati kan? Naikkan standar diakoniamu. Nanti kalau saya punya ini juta-juta, nanti saya akan begini, semua. Selama yang Anda pikirkan, yang Anda angan-angan adalah sebuah angan-angan yang untuk punya ini, ingat perkataan Tuhan Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ini nggak retorika ya? Ini nggak retorika. Beli yang perlu, bukan yang buat gaya-gaya. Wah, oh iya, saya kasih tahu Anda, kalau Anda ingin bahagia, hidupmu ingin diberkati dengan luar biasa, beli yang perlu, bukan yang gaya-gaya, bukan yang menunjang penampilan aksimu. Beli itu yang perlu, ya, yang fungsional. Kalau nggak fungsional, nggak usah. Yang fungsional beli yang bagus kalau ada uangnya. Tapi bukan yang mewah, yang luxurious. Beda. Jangan beli yang murahan juga. Kalau Anda memang ada uangnya, jangan pelit. Beli yang bagus. Memang butuh ya beli. Nggak usah pelit. Tuhan sediakan. Karena Tuhan sudah sediakan juga duitnya kan. Tetapi jangan naikkan gaya hidupmu. Jangan. Gitu ya. Saudara yang mengerti katakan amin. Nanti engkau akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Waduh, Pak, serem amat. Ini firman Tuhan yang paling berat. Yang paling berat ini. Saya yakin dari ini nanti ada 4.000 yang nonton, ya. Belum tentu satu benar-benar amin. Ya, Pak, saya ngomong ini nih nggak basa-basi ya. Kami melewati masa-masa itu ya. Kami melewati masa-masa itu dan pertamanya kita nggak ngerti ya. Namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup.
Tapi begitu saya tak renungkan, anak-anak juga tak anak-anak saya juga malah sering nasihatin saya, "Pak, jangan yang bagus, jangan yang ini, Pak." Anak saya malah sering nasihatin kita ya, "Yang ini saja cukup, Pak. Kita pengen belikan yang baik, Pak, ini saja cukup." Ya, saya bersyukur ya, saya bersyukur kita jadi saling mengingatkan. Sehingga saya, saya bersyukur ya, karena kita punya rem, saling saling mengingatkan, tapi bukan berarti kita pelit, enggak juga. Nggak usah pelit-pelit, tapi maksudnya kita ngerti, kita tahu, kita mau menempatkan di standar hidup seperti apa yang mau kita mau, ya yang kita inginkan. Oh ini berat ya firman Tuhan nih, pagi ini benar-benar berat. Anda dikelilingi dengan orang yang nggak seperti itu. Saya tahu ini berat. Dan Anda akan dicing begitu matanya sambil lihatnya sambil gini itu ya. Sambil gitu ya ke Anda. Saya tahu ini berat. Ini masalahnya sangkal diri pikul salib. Haleluya, tetapi ringan sebetulnya kalau Anda ikhlas. Kalau Anda sudah melewatinya nanti melakukan ketagihan. Ketagihan. Kayak ini tante saya tadi ini kayak raya. Sederhana hidupnya loh. Tapi dia memberkati kakak apa adik-adiknya yang kekurangan semua sama dia itu disuplai. Haleluya. Nanti nagih ya. Pertama mau melakukannya Anda rasanya nggak enak, aduh rasanya kayak pil pahit, tapi setelah Anda melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun, 5 tahun Anda ketagihan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya.